dikasih tahu saya, karena sinyal saya dari pagi nggak oke, takutnya, suara saya nggak jelas. Karena tadi saya dengar suara teman-teman agak putus-putus, jadi kalau misalnya takutnya suara saya juga putus-putus di kalian. Oke, peran status sosial, dinamika sosial, dan juga perkembangannya. Nah, ini pengantarnya bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Tuh, disebutkan di sini setiap individu dalam masyarakat. Artinya, kalau kita hidup bermasyarakat, kita tinggal dalam sekelompok kumpulan manusia yang itu sudah punya aturan dan segala macamnya. Secara tidak langsung kita pun sudah punya status sosial kita sendiri, gitu ya. Yang kedua, status ini merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya yang seringkali disebut kedudukan atau posisi. Ini berkaitan dengan materi kita yang sebelumnya ya, kita udah bahas tentang kedudukan. Memiliki arti penting dalam sistem sosial. Nah, jadi status sosial itu sangat ada kaitannya dengan sistem sosial. Apa itu sistem sosial? Sistem sosial adalah pola yang mengatur hubungan timbal balik dan tingkah laku individu dalam masyarakat dan hubungan antara individu dan masyarakatnya. Banyakan dan ya di sini ya. Jadi memang ketika individu itu tinggal dalam sebuah kelompok masyarakat, maka dia akan menjadi seseorang yang dengan kehadirannya itu bisa sangat mempengaruhi kelompok masyarakatnya. Kelompok masyarakatnya pun juga akan mempengaruhi perilaku individunya gitu. Karena di dalam sebuah kelompok masyarakat itu sudah ada tatanannya, sudah ada aturannya. Ketika ada sosok individu baru lahir dan segala macam, secara tidak langsung dia akan menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Yang akhirnya tanpa anak bayi baru lahir itu melakukan apapun, dia pun sudah menjadi makhluk sosial dalam kelompok masyarakatnya. Dia sudah dikasih upacara adat, dia sudah ya pokoknya dengan kehadirannya itu banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan yang melibatkan dia seperti itu. Wah, terlalu dingin saya bikin. Akibat adanya sistem sosial ini, maka bisa muncul yang namanya konflik status. Konflik kita sudah sempat bahas di pertemuan kedua terkait dengan teori konflik. Konflik yang pertama ini sifatnya individual, yang dirasakan oleh individu itu sendiri. Jadi bagaimana dia merasa tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, misalnya saya ini harusnya begini, tapi kenapa saya melakukan itu? Nah, itu adalah konflik yang sifatnya individu. Yang kedua adalah konflik status antar individu. Yang ini berarti terjadi antara dua orang individu. Dan yang ketiga adalah konflik status antar kelompok, antara kelompok satu dengan lainnya. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan kedua, bahwa konflik itu jangan selalu dikonotasikan menjadi sesuatu yang dampaknya selalu negatif, gitu ya. Karena konflik itu ada, salah satunya karena berasal dari ketidakpuasan individu dalam kelompok masyarakatnya, yang biasanya konflik itu akan menuju dalam sebuah perubahan, ya kan? Nah, perubahan pun itu bisa menjadi perubahan yang baik, gitu loh. Jadi jangan merasa ketika ada sebuah konflik, teman-teman selalu merasa saya nggak siap, saya harus menghindari konflik dan segala macamnya gitu. Justru dengan adanya konflik itu akan sangat yaitu tadi bisa jadi itu akan membawa ke arah perubahan, tergantung nanti bagaimana individu atau kelompok itu menyikapinya, gitu. Nah, ya itu.
Yang selanjutnya adalah perbedaan status sosial mengakibatkan munculnya pola tindakan masyarakat. Nah, seperti yang juga sudah saya sampaikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu akan selalu punya alasan, ya kan? Jadi, selesai mata kuliah ini, saya berharap teman-teman bisa lebih objektif dalam menilai perilaku masyarakat yang ada di sekitar kalian. Bahwa penyebab terjadinya perilaku itu biasanya nggak cuma dari satu hal, dari satu penyebab gitu. Biasanya itu kayak udah banyak penyebabnya yang akhirnya membentuk pola tindakan itu. Termasuk bahkan di sini pun status sosial pun bisa sangat berhubungan dengan pola tindakan masyarakat. Ya. Nah, jadi harapannya ketika teman-teman nanti mau melakukan intervensi kesehatan dalam bentuk apapun itu bentuknya gitu ya, teman-teman perlu melakukan assessment di awal. Jadi kalau nanti teman-teman baca literatur, salah satu step dalam melakukan atau menyusun ataupun merencanakan program kesehatan, salah satunya adalah melakukan assessment. Assessment tuh disebutnya apa ya? Ya, assessment lah ya kita bilangnya ya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan, untuk memotret bagaimana kondisi real yang ada di lapangan, termasuk juga alasan-alasan seseorang dalam berperilaku. Sehingga ketika nanti kita mau menyusun sebuah program kesehatan, kita tahu nih gambaran kelompok masyarakatnya seperti apa, adakah budaya-budaya yang mempengaruhi perilaku, adakah ya ini sistem sosial yang mengaturnya, adakah alasan dia berperilaku yang berhubungan dengan kelompok masyarakat tertentu dan segala macamnya. Jadi saya mungkin juga sudah pernah cerita ya bagaimana kondisi sebuah desa yang ada di salah satu kabupaten di Jawa Timur yang aktivitas kelompok masyarakat itu masih buang air di kali, ternyata karena tidak ada jamban dan ternyata setelah diberikan jamban mereka masih buang air di kali, itu ternyata tidak sesederhana itu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi itu kenapa kita perlu tahu nih masalahnya utamanya itu karena apa, kayak gitu. Dia akan bersifat positif bila terintegrasi dengan norma-norma sosial dan mewujudkan keteraturan sosial, dan bersifat negatif bila tindakan tidak integratif sehingga muncul prasangka kecemburuan sosial, muncul perilaku menyimpang yang menghambat perbaruan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya gini loh, pada prinsipnya, yang namanya hidup bermasyarakat, itu kan sudah ada aturan-aturannya yang wajib kita patuhi, dimanapun kita berada. Even kalian dari, misalnya dari luar kota deh, terus tiba-tiba ngekos di salah satu daerah di Jakarta misalnya kan, di sana diberlakukan adanya jam malam. Kalau kalian melanggar jam malam itu, maka sanksi yang paling sederhana adalah kalian diomongin oleh tetangga-tetangga. Ya toh? Terus kalian jangan bilang, ih tetangga-tetangga ini sok kepo banget deh urusan gue, misalnya kayak gitu. Tetangga-tetangga ini ngapain sih nggak bisa ngurusin hidupnya mereka sendiri? Ya nggak bisa. Karena kalian hidup dalam sebuah kelompok masyarakat. Berbeda kalau misalnya kalian tinggal sendirian di hutan misalnya, nggak akan ada yang komen, mau kalian pulang tengah malam kayak dini hari kayak, nggak akan ada yang komen. Kayak gitu loh. Jadi ketika kita tinggal di sebuah kelompok masyarakat, maka masyarakat punya aturan, kita wajib mematuhi aturan yang ada di sana. Tujuannya apa? Aturan itu kan ada untuk menjaga ketertiban secara sosial gitu loh. Nah, balik lagi pada dasarnya orang itu mau dengan mereka itu akan suka dengan segala bentuk yang sifatnya itu sudah teratur, sudah nyaman, sudah saklek dan segala macam. Ketika ada orang lain atau pendatang atau siapapun itu yang dianggap memporak-porandakan keteraturan itu, maka secara tidak langsung konflik itu akan ngikut di dalamnya. Kayak gitu loh. Nah, kalau di sini konfliknya sifatnya ini ya, beda ya, bukan harapannya bukan ke arah perubahan, tapi lebih kepada bagaimana ada yang berbeda dengan kondisi yang lainnya, bagaimana dia menertibkan si anak ini biar sesuai dengan aturan yang ada di sana, kayak gitu. Oke.
Nah, untuk kalau misalnya kita mau diterima di dalam suatu wilayah, kita mau bisa beradaptasi dengan orang lain, maka kita perlu yang namanya proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini bisa diartikan sebagai proses belajar agar dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam masyarakat. Kalau kalian mau diterima di kelompok kosnya kalian, di lingkungan kosnya kalian misalnya, atau kalian jadi mahasiswa baru deh, gabung di kelas baru, bagaimana kalian bisa diterima oleh teman-teman yang lainnya, maka proses ini akan harus kalian lalui, namanya proses sosialisasi. Nah, proses sosialisasi ini sebetulnya itu sudah kita alami sejak kita lahir. Ada itu dinamakan sosialisasi primer. Sosialisasi primer ini adalah proses belajar yang kita lalui sejak kita bayi sampai kita masih kecil, yang agen sosialisasinya adalah keluarga, kelompok terkecil. Keluarga itu kan adalah kelompok masyarakat yang paling kecil kan, istilahnya kan. Jadi value-value yang akan kita bawa sampai kita besar itu sangat dipengaruhi dari bagaimana keluarga mendidik kita saat kita kecil. Jadi itu kenapa kalian kalau misalnya ngelihat kok anak kecil buang sampah sembarangan ya, itu kalian sebetulnya tidak hanya harus mengedukasi si anak, tapi juga keluarganya. Kenapa? Karena seseorang itu berperilaku, terutama anak-anak ya. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Orang berperilaku itu bisa dari beberapa cara. Bisa melalui dari hasil edukasi, bisa melalui dari hasil kebiasaan, maupun dari hasil mencontoh orang lain. Nah, bayangkan kalian melihat seorang anak kecil. Di edukasi itu porsinya mungkin hanya nyangkutnya kecil banget untuk oleh mereka. Kita mau ngejabarin bahaya buang sampah sembarangan itu kan nggak mungkin pakai PPT yang isinya 20 slide kayak gitu kan. Pasti mereka udah antara satu mereka gampang bosen, yang kedua mereka nggak paham kalian tuh ngomong apa. Maka untuk anak kecil, cara yang paling gampang untuk membuat mereka berperilaku adalah mereka melihat contoh dan yang kedua melalui proses pembiasaan. Bayangkan kalau si anak kecil ini buang sampahnya itu tiap hari bukan di tempat sampah, maka yang perlu kita evaluasi adalah atau kita assessment adalah bagaimana perilaku dalam keluarganya. Jadi ketika kita nanti ada niatan misalnya mau mengedukasi anak-anak, kita juga perlu mengedukasi keluarganya. Karena si anak ini nyontohnya dari keluarga. Gitu loh. Jadi eh, bisa dibilang sosialisasi ke anak-anak SD, anak-anak di bawah SD bahkan, itu menjadi sasaran yang paling kalau saya bilang sampai sekarang ya, menurut saya edukasi ke anak-anak itu jadi kelompok yang paling susah. Karena kita terbiasa berbicara dengan gaya orang dewasa, kita berpikir dengan pola pikir orang dewasa, dan itu kita disuruh ngasih edukasi ke anak-anak. Nah, itu nanti teman-teman pikirin deh strateginya gimana caranya mengedukasi anak-anak. Oh, saya mau pakai video dan segala macam. Kalian juga harus pikirkan durasi videonya mau berapa lama. Kalian harus pikirkan bagaimana saya cara penyampaiannya. Pakaian apa yang saya harus pakai. Bagaimana saya membuat anak-anak itu duduk manis, diem dalam kurun waktu sekian lama. Nah, itu teman-teman harus pikirkan. Akan sangat berbeda ketika kalian memberikan edukasi ini ke anak remaja, ke mungkin orang pekerja dan segala macamnya. Karena setiap kelompok masyarakat tuh punya tantangannya masing-masing. Cuma berdasarkan pengalaman, ngasih tahu anak SD itu akan jauh lebih susah dibandingkan ngasih tahu mungkin mahasiswa kayak gitu. Nah, proses sosialisasi kedua itu dikategorikan sebagai sosialisasi sekunder. Kenapa dikatakan primer dan sekunder? Primer itu kan berarti kan inti ya. Sekunder itu berarti kan tambahan. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa value yang ditanamkan di keluarga, proses sosialisasi pertama kali, value-value yang ditanamkan di dalamnya akan terbawa sampai anak itu dewasa.
Kalian misalnya di sini meyakini sebuah value tertentu, saya yakin itu pertama kali diajarkan oleh keluarga kalian, oleh orang tua kalian. Baru ketika nanti kalian masuk sekolah, kalian ketemu teman-teman, kalian udah gede terus kalian pakai medsos, maka value itu bisa jadi ada hal-hal lain yang kalian terima dan kalian akan ada proses berpikir apakah saya mau pakai value dari orang tua saya ataupun dari teman-teman sebaya ataupun dari medsos. Itu maksudnya dikatakan sebagai sosialisasi sekunder. Ya. Jadi ada sosialisasi primer yang itu dijalankan oleh anak sampai dia masuk sekolah dan itu dilakukan oleh keluarga. Sedangkan sosialisasi sekundernya itu tujuannya adalah bagaimana sampai kita bisa diterima oleh masyarakat umum. Nah, itu nanti agen sosialisasinya lebih banyak. Untuk prosesnya, jenisnya itu pun ada dua. Ada sosialisasi otoriter dan juga ada sosialisasi ekualitas. Otoriter ini biasanya dilakukan oleh sosok yang secara hierarki itu ada di atas kita, sehingga apa yang disampaikan cenderung satu arah, cenderung ya ini bukan 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 apa namanya bukan selalu gitu, cenderung satu arah dan sifatnya lebih ke kayak wajib gue lakuin nih, kayak gitu. Sedangkan sosialisasi ekualitas itu kalian mendapatkan proses belajar yang dilakukan oleh sepantaran kalian. Contohnya, kalau yang otoriter dari orang tua ke anak, dari dosen ke mahasiswa, dari atasan ke staf, seperti itu. Sedangkan kalau yang ekualitas itu dari teman sebaya. Misalnya teman sebaya itu kalau ngasih tahu, "Kamu kalau misalnya ngobrol sama teman lain jangan jutek-jutek dong," misalnya kayak gitu. Jadi, "Oh ternyata saya ini jutek ya aslinya kalau dilihat orang lain, ya udah deh nanti saya nggak jutek lagi biar saya bisa diterima oleh teman-teman yang lainnya," dan segala macam. Nah, sedangkan kalau otoriter, kayak misalnya berkaitan dengan waktu perkuliahan aja deh, kan kita sepakatnya kan 10 menit, kalian ada yang nawar segala macam kan akhirnya saya batasin di 10 menit. Nah, itu adalah yang dimasukkan sosialisasi otoriter. Oke, kita masuk ke agen sosialisasi. Jadi, siapa aja sih yang sekiranya berperan dalam proses pembelajaran kita? Yang pertama adalah keluarga. Eh, Kayak tadi, sosialisasi primer disebutkan yang pertama kali adalah dari keluarga. Itu kenapa keluarga menjadi unit terkecil yang paling penting dalam membentuk perilaku manusia. Bu, keluarga saya begini, keluarga saya begitu, dan segala macamnya. Misalnya ada yang merasa orang tuanya tidak terlalu menanamkan value dan segala macam gitu ya. Maka kalian masih bisa belajar nanti masuk ke dari teman-teman, dari sekolah, lingkungan kerja, dan juga media massa. Cuma biasanya kalau mau ini kan pada belum nikah kan, mungkin ada yang sudah, tapi mungkin rata-rata banyak yang belum. Ketika kita nanti mau pilih calon suami atau calon istri, itu kenapa kita diharapkan mencari yang satu visi. Karena dalam berkeluarga, setelah kita nanti menikah, itu tuh bukan ngomongin masalah cinta-cintaan aja gitu loh. Tapi juga mungkin akan berdebat, popok mana yang harus saya pakai untuk anak saya, misalnya kayak gitu. Sesederhana itu aja mungkin bisa bikin keributan. Dan kalian juga nanti harus berpikir value apa yang akan saya tanamkan ke anak saya. Boleh nggak ya bersikap, misalnya anaknya misalnya gaya parenting kalian mau jadi orang tua yang permisif misalnya, membolehkan anak kalian segala macam. Kalian juga harus berpikir, kalau saya ngasih gaya yang permisif ke anak saya, resikonya apa ya? Kalau saya terlalu otoriter ke anak saya, resikonya apa ya? Jadi itu yang harus dipikirkan di awal, karena karakter yang terbentuk oleh anak itu akan kebawa sampai mereka dewasa dan akan cenderung susah diubah gitu. Nah, yang kedua, teman sebaya. Kalau kalian pernah mendengar istilah bertemanlah dengan tukang parfum biar kita ke apa namanya tertular bau wanginya. Itu saya sepakat. Justru kalau dibilang eh, jangan pilih-pilih teman, bertemanlah dengan siapa saja. Justru saya tidak sepakat. Ini pendapat pribadi ya. Kenapa? Karena teman
value yang disampaikan teman, bagaimana kita berinteraksi dengan teman, itu sangat mempengaruhi pola pikir, termasuk pola perilaku. Kalau berdasarkan dari penelitian yang saya lakukan di saat saya tesis dulu di Surabaya, eh, mungkin zaman saya waktu saya sekolah dan segala macamnya dulu, value kan saya tesisnya tentang perilaku seksual pranikah tuh. Melakukan hubungan seksual pranikah adalah hal yang tabu, hal yang itu harus sesuatu yang dijaga sampai kita menikah, bukan hal yang bisa diperbincangkan. Tapi ketika saya melakukan penelitian itu, justru mereka banyak melakukan seksual pranikah karena teman-teman aku udah pernah semua, Kak. Oh iya Kak, emang zaman dulu emang nggak boleh ya? Kalau sekarang sih kayaknya enggak deh Kak. Seksual pranikah tuh jadi ya biasa aja. Justru kebanyakan sekarang kalau sebelum nikah ya seksual dulu untuk ngetes pasangannya. Jadi kalau misalnya nanti apa namanya nggak ada penyesalan setelah nikah, value yang ditangkap di tahun 2016 udah seperti itu di anak remaja. Artinya apa? Jadi kalau kalian berteman dengan teman-teman yang seperti ini, kan kuat-kuatan mental nih, ya kan? Kuat-kuatan mentalnya yang dibentuk dari siapa? Dari keluarga kan? Kalau misalnya dari keluarganya aja udah nggak kokoh, apa namanya value-nya udah nggak kuat, terus kalian dapat teman sebaya yang sekiranya value-nya terlalu bebas, kalian gampang keikut arus. Gitu loh. Itu kenapa saya bilang tadi pilihlah teman-teman yang memang satu visi dengan kalian dan segala macam. Karena teman itu jadi sebuah kontrol yang sifatnya tidak formal gitu loh. Kalau kita ngelakuin ini teman masih bisa ngingetin ya. Kayak tadi kan ada sosialisasi ekualitas kan. Karena ada harapannya saling mengingatkan ketika jalannya udah belok kemana-mana kayak gitu. Tapi bukan artinya nggak boleh berteman itu nggak boleh yang sama sekali menolak interaksi itu ya enggak, tapi lebih kita kayak membatasi diri value apa yang mau kita terima dari teman kita, kalau misalnya dirasa nggak cocok ya udah kita mungkin membatasi interaksi kita dengan mereka kayak gitu. Anak sekarang rasanya ini ya udah nggak terlalu kayak dulu ya, kalau dulu tuh mungkin eh, kalau gue nggak ditemenin, gue sedih, gue ini kayak gitu-gitu. Kok sekarang mah udah bodo amat sih kesannya, saya ngelihat kalau misalnya nggak ditemenin, ya udah saya cari temen yang lain. Nah, mungkin sekarang lebih ke situ ya. Kalau dulu enggak. Ada mau Cina. Nah, yang ketiga, agen sosialisasi yang ketiga adalah sekolah. Sekolah ini menjadi salah satu agen sosialisasi yang bisa dibilang formal karena mau nggak mau ketika kita berada di dalam lingkungan sekolah, value-value atau nilai-nilai kehidupan itu akan disampaikan oleh guru, akan disampaikan oleh guru, akan disampaikan oleh aturan-aturan sekolah yang akhirnya mengikat kita dalam berperilaku. Ya minimal dalam lingkungan sekolah. Itu kenapa sekarang memilih sekolah yang bagus itu tuh nggak cuma ngelihat dari gedungnya, kita nggak lihat dari cuma fasilitas, tapi kita melihat sekolah yang bagus tuh indikatornya juga dari guru-gurunya. Bagaimana guru-guru berinteraksi dengan siswanya. Bagaimana antar murid itu saling berinteraksi. Apalagi untuk anak SD. SD 6 tahun kan. Jadi ini tips buat teman-teman yang nanti mau nikah, pilihlah sekolah SD yang kalau kalian survei sekolah SD, lakukan saat sekolah itu berlangsung. Jadi kalian bisa lihat langsung interaksi guru dengan muridnya, pola komunikasi antar gurunya seperti apa, dan segala macam. Karena kalian akan menitipkan anak kalian untuk dididik para pendidik yang ada di sekolah tersebut. Apakah value-nya sama dengan keluarga kalian atau tidak. Karena kalau value-nya berbeda dengan keluarga kalian, anak ini jadi agak bingung. Aku di rumah diajarinnya begini, kok aku di sekolah diajarinnya begini ya? Mana yang harus aku ikutin? Nah, ini nanti jadi PR kalian karena proses belajar mereka jadi tidak berkesinambungan jatuhnya, jadi justru malah bertolak belakang. Nah, itu harus hati-hati. Yang keempat, lingkungan kerja. Nah, ini dia. Lingkungan kerja itu kan apa ya? Sebetulnya kita yang memilih lingkungan kerja.
Kenapa? Karena kan kita misalnya udah kerja di satu tempat, kita mau pilih resign atau tidak itu kan tergantung kitanya kan. Bahkan mungkin kayaknya sekarang pilihan lingkungan kerja itu udah lebih banyak dibanding dulu. Jenis pekerjaan lebih banyak dibanding dulu. Kita kalau misalnya nggak cocok di satu tempat, masih bisa memilih alternatif tempat yang lain, seperti itu. Karena memang di lingkungan kerja pun itu akan membentuk pribadi kita gitu loh. Apakah kita mau menjadi orang yang berkompetitif atau yang slow-slow aja, atau kita mau jadi orang yang disiplin atau tidak, itu sangat tergantung dari budaya organisasi yang diusung oleh tempat kerja tersebut. Dan yang terakhir adalah media massa. Nah, ini adalah salah satu agen sosialisasi yang kita tidak bisa mengontrol persebarannya seperti apa, tapi kita bisa mengontrol, sangat bisa mengontrol konten-konten apa yang ingin kita baca dan mana yang tidak. Nah, sebelum kita masuk ke nomor 5, itu kan harus kuat di nomor 1 sampai 3 lah minimal. Karena apa? Karena kalau kita tidak kuat di nomor 1 sampai 3, ketika kita melihat media massa yang segala macam rupanya, yang segala macam bentuknya, yang ada misalnya tips menguruskan berat badan, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita sudah punya konsep diri yang bagus, kita sudah menjadi pribadi yang menyenangkan misalnya, tidak masalah dengan bentuk tubuh dan segala macamnya, ketika ada informasi itu di media massa, kita jadi lebih bijak mengelolanya kayak gitu. Jadi balik lagi kan ke sebelum kita ke nomor 5, 1 itu kudu kuat dulu kayak gitu. Jadi nih buat yang mau menikah dalam waktu dekat, pastikan pacar kalian punya visi yang sama dengan kalian, jangan sampai salah pilih karena pernikahan itu untuk seumur hidup gitu ya. Ada yang sudah menikah belum di sini? Belum? Belum, Punya Bu. pacar sudah? Bu. Yang udah punya pacar siapa? Jangan malu-malu. Ayo, ini masa jomblo semua? Nggak mungkin deh. Serius kalian jomblo semua? Fokus cari kerja Beneran? dulu. Alhamdulillah kalau seperti itu fokus cari kerja bener. Ini mah yang udah punya pacar nggak ngaku deh kayaknya. Atau TTM. Oh, jangan-jangan sekarang ini kalian nggak pacaran karena HTS-an ya? Nah, kalau ditanya pacaran nggak ada, HTS ada yang punya nggak? Ini senyum-senyum ini artinya punya nggak? Ya udah, Punya, kalau Bu. nggak ada mah apa? Ibu aja ngadem gambar. Iya boleh. Ya oke. Ya nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau fokus cari kerja, alhamdulillah karena pacaran itu modalnya gede ya. Harus traktir ini, traktir itu, jalan ke sini, jalan ke situ, belum bensin, belum macet dan segala macamnya gitu ya. Oke, alhamdulillah. Jadi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau mulai merencanakan keluarga, maka mulailah dari memilih pasangannya dulu. Janganlah menikah karena ini tips dari orang yang sudah menikah lah ya pokoknya. Janganlah kalian menikah karena kalian diburu-buru waktu, kalian didesak-desak. Jangan sampai kalian salah pilih pasangan hanya karena hal seperti itu. Gitu. Karena balik lagi, kalian akan sangat mungkin mendidik oleh calon generasi yang di masa mendatang, calon-calon pemimpin di masa mendatang. Kalau kalian salah pilih pasangan sejak awal, maka resiko yang harus diperhitungkan adalah bagaimana kalian berdua bisa mendidik anak-anak kalian. Nah, karena apa? Ini kan dunia kan makin ngawur ya ke depannya ya. Kita nggak tahu sekarang aja udah kayaknya kok gini banget ya, kayaknya di sekitaran kita susah banget korupsi di mana-mana, orang nggak malu untuk bahkan teman-teman LGBT yang mungkin kita tidak sepaham dengan teman-teman LGBT, teman-teman LGBT sudah semakin berani speak up di mana-mana di saat yang dulu tuh mungkin ada hal yang tabu dan segala macamnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah melindungi keluarga terdekat kita gitu loh. Jadi siapa keluarga terdekat kita ya kalau udah kita punya pasangan ya terutama nanti anak-anak kita. Itu yang bisa kita bentengi di awal.
Ya, karena kalian nanti pokoknya kalau kalian habis nikah, kalian ingat-ingat deh slide ini minimal. Agen sosialisasi yang pertama adalah keluarga. Oke, saya lanjut. Tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi yang pertama tentu saja adalah meningkatkan keterampilan bagi masing-masing individu. Karena kan sosialisasi proses belajar. Proses belajar berarti kita mendapatkan pengetahuan baru, kita mendapatkan keterampilan baru dari orang lain. Yang tujuannya kalau di sosialisasi sekunder tadi gimana caranya kita bisa diterima dalam kelompok masyarakat. Yang kedua adalah kemampuan komunikasi yang efektif. Jadi kita belajar untuk mengenal lebih banyak orang, kita lebih banyak belajar berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita tahu kalau misalnya kita menemui karakter begini, cara berkomunikasinya seperti apa. Ketemu dengan orang begini, cara berkomunikasinya seperti apa. Itu kenapa diharapkan ketika mahasiswa itu masih dalam masa studinya, banyak-banyaklah berorganisasi. Itu kenapa ketika dalam nanti pencarian kerja, IPK itu bukan jadi satu-satunya poin yang dinilai. Mungkin tempat kerja akan lebih memilih yang IPK-nya antara 3,2 sampai 3,5 dengan banyak pengalaman organisasi dibandingkan yang 4 tapi tanpa ada pengalaman sama sekali. Kenapa? Karena untuk bekerja itu kita butuh kerjasama dan segala macamnya. Nah, kalau kita sudah terbiasa berorganisasi, kita sudah terbiasa menghadapi karakter orang, satu. Kita sudah terbiasa menghadapi perdebatan. Kita sudah terbiasa menghadapi bagaimana cara merencanakan program, bagaimana cara mencapai target, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik yang ada dalam penyusunan program, dan segala macamnya. Jadi harapannya ketika mahasiswa itu sudah punya kemampuan atau skill berorganisasi yang baik, dia bisa ditempatkan di segala kondisi ketika nanti dia bekerja. Gitu. Jadi saya sangat mendorong teman-teman punya ikut organisasi. Ya minimal satu lah. Minimal ikut UKM lah. Yang ketiga adalah pembiasaan nilai dan kepercayaan pokok pada masyarakat. Jadi ini termasuk dalam bagaimana orang lain menanamkan value kepada kita. Nah, hambatan sosialisasi yang ini akan jadi duet maut kalau itu terjadi bersamaan adalah ketika adanya kurangnya interaksi antar anggota kelompok ditambah pengaruh paparan media. Yang kita nggak bisa kontrol pengaruh paparan media itu sejauh apa. Jadi yang bisa kita lakukan di awal adalah bagaimana kita berinteraksi antar anggota keluarga, baru nanti kita bisa bisa menentukan paparan media mana yang akan saya pakai dan yang tidak, seperti itu. Oke, kita masuk dalam topik dinamika sosial. Berdasarkan teori fungsionalis, penyebab dari perubahan adalah ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa tersebut yang mempengaruhi pribadi mereka. Teori siklus, jika kehidupan mampu merespon tantangan, maka akan mengalami kemajuan, berlaku sebaliknya. Artinya ketika kita menjadi makhluk sosial, ketika kita berada pada kelompok masyarakat, setelah kita melakukan yang namanya sosialisasi ini itu, terutama sosialisasi ekualitas misalnya, kita banyak mendapatkan pembelajaran dari banyak hal, maka akan sangat mungkin muncul ada yang namanya ketidakpuasan dalam masyarakat, terutama ketika kita kembali ke lingkungan pertama kita. Karena misalnya kita udah banyak ngerantau nih kemana-mana, di tempat lain begini, di tempat lain begini, tempat lain akan mendapatkan hasil yang bagus dan segala macamnya. Ketika kondisi itu kita terapkan di lingkungan kita, lalu kita merasa stuck di sana, kita ingin bawa perubahan di kelompok masyarakat tersebut, maka kalau misalnya itu bisa direspon dengan baik oleh kelompok masyarakat tersebut, maka akan terjadi perubahan sosial yang ada di sana, di tempat awal kita. Tapi berlaku juga sebaliknya, kalau justru konflik itu akan menimbulkan, mereka tidak bisa merespon dengan adanya konflik, maka bisa terjadi perpecahan di dalamnya. Seperti itu. Jadi yang harus teman-teman sadari bahwa perubahan sosial atau dinamika sosial ini adalah hal yang sangat wajar terjadi di lingkungan masyarakat.
Faktor penyebabnya, gambaran umumnya sih yang pertama tentu saja tidak puas dengan kondisi yang ada. Lalu ada rasa keinginan untuk melakukan perbaikan. Dan yang ketiga adalah adanya ngerasa kekurangan terhadap kebudayaan sendiri sehingga berusaha menutupi dengan mengadakan perbaikan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cenderung lebih berani gitu ya. Nanti kita ada apa kelompok-kelompoknya. Biasanya ini adalah perubahan diawali oleh kelompok awal yang namanya inovator dan juga early majority. Oke. Ciri perubahan sosial yang pertama yang perlu disadari bahwa tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, baik secara cepat ataupun lambat. Ya kayak dulu mungkin sinyal di desa nggak ada, sekarang semua sinyal di daerah semua pelosok pun kemungkinan besar sudah banyak yang ada sinyal. Yang dulu tidak ada kayak handphone dan segala macamnya, sekarang pun sudah mulai banyak orang desa yang punya handphone dan segala macamnya. Yang dulunya tidak punya akses ke dunia luar, sekarang juga sudah banyak yang punya akses. Bahkan sekolot-kolot, bukan sekolot-kolotnya. HP kok mana sih deh? Setradisional-tradisionalnya kelompok masyarakat pun sudah ada yang terbagi. Kayak misalnya Baduy, sekarang udah ada Baduy dalam, Baduy luar, kayak gitu kan. Yang Baduy luar sudah mulai menerima orang lain, seperti itu. Jadi, semua itu akan berubah pada waktunya. Walaupun itu kita masuk kategorikan mau cepat atau mau lambat, tapi setiap kelompok masyarakat pasti akan ada perubahan. Entah itu perubahannya tuh bersifat kecil atau perubahan yang besar sekalian, kayak gitu. Nah, poinnya nomor 2, ini yang mungkin bisa dijadikan dasar ketika nanti teman-teman mau melakukan intervensi. Perubahan yang terjadi di suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti oleh lembaga lain. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan intervensi kesehatan, terutama di sebuah kelompok masyarakat, kita bisa mulai dari satu kelompok dulu. Satu kelompok, satu lembaga dulu. Karena biasanya makhluk hidup, manusia itu akan cenderung mengikuti contoh yang sudah berhasil. Ya kan? Kita itu rasanya kalau mau nyoba duluan tuh kayak maju mundur, tapi kalau udah ada contohnya yang berhasil, kita akan cenderung mau kayak gitu. Jadi strateginya kalau kita mau melakukan sebuah komunikasi kesehatan di kelompok masyarakat, mau melakukan perubahan, maka carilah lembaga kemasyarakatan yang paling bisa kita ajak kerjasama. Biasanya baru nanti akan berlanjut ke anggota yang lainnya. Yang ketiga, perubahan sosial terjadi secara cepat. Biasanya muncul disorganisasi sebagai bentuk penyesuaian diri. Ini tuh berkaitan lagi ya dengan konflik ya. Semuanya yang kalau cepat itu tuh belum tentu enak gitu loh. Apalagi yang dipaksa cepat adalah perubahan. Perubahannya pun sifatnya adalah perubahan sosial, bukan perubahan individu. Jadi perubahan yang sifatnya itu sekumpulan masyarakat gitu ya. Di mana masyarakat itu punya aturan, punya tatanan, dan segala macam. Maka biasanya akan ada konflik dulu, karena konflik itu adalah bentuk penyesuaian dirinya mereka, bagaimana nanti mereka merespon adanya perubahan, bagaimana mereka nanti mencoba perubahan itu, dan segala macamnya. Nah, ini bentuk perubahan, itu ada perubahan secara cepat dan juga lambat. Kalau dari yang lambat, itu biasanya bertahap, dari sederhana ke yang sempurna. Itu kenapa dia butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan kalau yang cepat, biasanya itu terjadi pada satu kelompok dulu nih, terutama ini pada dasar pokok kehidupan bermasyarakatnya. Nah, dari situ baru nanti untuk diikuti oleh kelompok-kelompok yang lainnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama.
Oke, sekarang sifat perubahan sosial. Sifat perubahan sosial ini ada yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Yang dikehendaki tentu saja adalah perubahan yang biasanya membuat masyarakat itu lebih nerimo gitu ya, lebih legowo dalam menjalani perubahan. Dan walaupun nanti ini akan membutuhkan proses yang lama pun, itu mereka akan cenderung lebih menerima dan lebih langgeng perubahannya dibandingkan dengan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki ya tentu saja di luar kendali dari masyarakat. Contoh sederhananya adalah saat kita COVID kemarin, kita dipaksa untuk menggunakan masker di mana-mana, ya kan? Kita harus membeli masker dan segala macamnya, kita harus menjaga jarak dan segala macamnya. Tetapi karena itu ada perubahan yang tidak dikehendaki, kalian bisa melihat di saat COVID kemarin banyak orang yang pakai masker di dagu. Banyak orang yang ketika ada himbauan boleh kok melepas masker di tempat terbuka, semuanya langsung buru-buru buka dan segala macamnya. Karena apa? Karena itu adalah sebuah perubahan yang tidak mereka kehendaki. Sehingga ketika kita membuat sebuah perubahan perilaku yang sifatnya itu paksaan ataupun tidak dihendaki oleh mereka, akan cenderung lebih tidak awet perubahannya. Oke, sekali waktu diikutin semuanya, tapi untuk jangka waktu yang lebih panjang, kita butuh proses yang lebih panjang juga, mulai dari edukasi, perubahan sikap, dan segala macamnya. Begitu ya. Tapi kalau ditanya, Bu, mana sih yang lebih bagus antara perubahan lebih cepat ataupun perubahan yang lambat? Tergantung kebutuhan di lapangan. Kalau COVID kemarin memang kita tidak bisa untuk membuat perubahan yang sifatnya lambat, karena ini kita pun diburu-buru waktu. Pemerintah juga diharapkan untuk bisa menekan persebaran virus. Mau nggak mau, perubahan yang tidak dikehendaki ini jadi salah satu yang lebih efektif. Tapi ketika persebaran itu bisa dikontrol, maka aturan pun juga sudah semakin dilonggarkan. Seperti itu. Ini faktor yang mempengaruhi proses perubahan adalah kontak dengan kebudayaan lain melalui proses difusi, asimilasi, dan akulturasi, suatu pengakuan bahwa unsur baru memiliki manfaat bagi masyarakat, ada tidaknya unsur budaya, jadi kalau misalnya ada unsur budaya yang harus diubah dalam ya perubahan atau dinamika sosial, itu akan cenderung lebih lama. Karena kan kebudayaan itu kan terbentuk nggak setahun 2 tahun kan, pasti sudah bertahun-tahun, sudah mengakar, bahkan mungkin udah ada beberapa generasi. Kalau harus ada perubahan yang sampai melibatkan unsur budaya, itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Bila bertentangan dengan unsur lama cenderung tidak diterima. Kembali lagi, sifat dasar manusia adalah menyukai keteraturan. Mereka cenderung berada pada zona nyaman dan segala macamnya. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya itu kayaknya nggak cocok deh dengan yang lama, itu akan cenderung ditolak duluan. Dan yang kelima nih yang paling penting, ini yang juga perlu teman-teman ingat-ingat ketika nanti teman-teman mau melakukan edukasi kesehatan. Kedudukan atau peranan sosial dari individu yang membawa perubahan itu sangat mempengaruhi proses perubahan. Itu kenapa ketika nanti kalian datang di sebuah wilayah, ya, kalian datang ingin memberikan intervensi bentuk apapun itu. Ini kalian bisa pakai di segala aspek kehidupan deh. Kalau kalian ingin membawa perubahan, kalian ingin menyampaikan sesuatu inovasi dan segala macamnya, carilah orang yang paling disegani. Disegani itu dalam artian tidak harus selalu orang yang sifatnya pimpinan struktural ya, misalnya direktur paling tinggi gitu, nggak harus. Tapi orang yang kalau dia ngomong itu cenderung didengerin oleh semuanya. Jadi tuh kayak kita tuh justru nemuin rajanya dulu nih. Kita harus melakukan negosiasi sama rajanya, karena ketika kita sudah si raja ini udah kita pegang, untuk kita memberikan edukasi ke
anggota masyarakat lainnya tuh lebih mudah karena backingan kita raja. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perubahan, memberikan edukasi apapun, cari orang kuncinya. Orang kunci itu boleh dari misalnya kalau di masyarakat kadernya, kader yang paling punya kuasa, sesepuhnya itu juga bisa. Jadi nggak harus sih misalnya ketua RT-nya, ketua RW-nya, belum tentu mereka punya pengaruh karena ada kondisi politik dan segala macam. Jadi carilah orang yang punya kuasa itu, karena dengan mereka kita udah pegang mereka, kita udah ngunci mereka, mereka sepakat dengan kita, akan mudah kita untuk masuk ke anggota kelompok masyarakat yang lain, gitu ya. Nah, ada lagi yang menghambat proses perubahan. Kurangnya hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Kalau kita misalnya tidak terlalu akrab dengan maksudnya anggota masyarakatnya itu tidak akrab, maka akan lebih susah lagi untuk kita itu memberikan edukasi. Karena kayak tadi saya bilang, perubahan itu biasa itu sifatnya kayak bola salju gitu loh, gulung. Jadi ada yang berubah pertama, nanti dia berputar, itu kayak ngegulung orang-orang selanjutnya gitu. Orang-orang saja bisa tinggal ngikut. Nah, kalau yang kita mau mengedukasi orang yang hubungan kekerabatannya itu nggak bagus gitu ya, misalnya si A berubah, si B bodoh amat si A berubah, ngapain saya ngikut-ngikutin dia. Nah, beda ketika si A dan si B ini dekat, maka si A ini bisa membantu kita mempengaruhi si B. Kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan adanya perubahan, terutama perubahan perilaku kesehatan, maka pasti kalian juga harus melihat hubungan di antar masyarakat itu seperti apa. Itu kenapa kalau nanti kalian baca literatur tentang perencanaan program kesehatan, langkah nomor 1 itu biasanya diawali dengan assessment. Ya, ada istilah lainnya lah ya, pokoknya tapi aktivitas yang ada di dalamnya adalah bagaimana kalian memotret sebuah kondisi yang ada di masyarakat, termasuk gambaran perilakunya, hubungan antar masyarakat, budayanya mereka, alasan mereka berperilaku, kebutuhan mereka apa. Nah, kalau kalian udah punya potret gambaran itu, program yang kalian susun akan jauh lebih efektif. Ini boleh deh kalian terapkan nanti, mungkin ada yang anak BEM, anak UKM, dan segala macamnya sebelum kalian bikin rencana kerja. Biasanya kan gitu kan, kalau misalnya ada BEM kan ada perencanaan kerja 1 tahun ke depan mau ngapain. UKM pun sama, ada perencanaan kerja 1 tahun ke depan mau ngapain. Kalian boleh deh mulai terapkan, terutama kalau kalian jadi ketuanya ya, punya kuasa gitu. Coba terapkan di awal bahwa assessment dulu. Mahasiswa tuh butuhnya apa sih? Misalnya kalau BEM itu ada, kalau saya dulu tuh namanya Kominfo gitu ya, komunikasi, informasi, edukasi gitu. Mahasiswa tuh butuhnya apa sih gitu, pengennya dikasih apa gitu. Nanti baru kita bisa memutuskan, apakah saya mau pakai edukasi lewat medsos aja cukup atau masih mereka suka dengan poster. Nah, itu kan nanti akan menentukan budget dan segala macamnya kan. Misalnya yang anak UKM apa pecinta alam gitu ya. Eh, Anak itu kan ikut mahasiswa itu kan ikut pecinta alam, alasannya beragam. Apakah nanti mereka ingin terlihat lebih keren atau mungkin mereka benar-benar ingin belajar tentang alam dan segala macamnya. Itu pun nanti kalian bisa menentukan gitu loh. Jadi misalnya mau ada pendakian deh, pendakian ke gunung apa nih yang sekiranya bisa menjawab kebutuhan si mahasiswa itu. Oh, mereka lebih suka mereka tuh lebih suka mencari tentang relasi dalam pendakian. Ya, kita nggak harus naik ke gunung-gunung tinggi. Naik yang gunungnya nggak terlalu tinggi, tapi misalnya dalam jangka waktu yang lama relasinya akan terbentuk. Karena kalau gunung yang tinggi dengan gunung yang pendakian cepat dengan pendakian yang lambat itu kan nanti akan beda karakteristiknya dan segala macam. Jadi prinsipnya adalah ketika kalian ingin membuat sebuah program kerja apapun itu bentuknya, maka pastikanlah kebutuhan masyarakatnya itu apa, karakteristik mahasiswanya gimana dan karakteristik masyarakatnya gimana dan segala macamnya gitu. Lalu faktor yang menghambat kedua adalah sikap masyarakat yang tradisional. Nah, ini memang untuk kelompok-kelompok masyarakat yang sifatnya tradisional akan jauh lebih susah dalam melakukan perubahan.
Jadi kalian kalau misalnya nanti mau mengedukasi kelompok masyarakat di pedesaan dan di perkotaan, harusnya strateginya dibedakan. Nggak bisa disamain. Gitu ya. Yang ketiga, rasa takut akan terjadinya kegoyahan integrasi kebudayaan, ada prasangka terhadap hal baru yang asing, dan juga hambatan yang bersifat ideologis. Oke, jadi gini, saya berharap sih setiap mata kuliah yang diajarkan oleh para dosen itu, teman-teman bisa menerapkannya nggak cuma di dunia kerja gitu. Jadi jangan selalu kebayang, oh saya seorang SKM, saya akan bisa menerapkan ini di dunia kerja. Tapi cobalah pakai itu di kehidupan sehari-hari dulu. Misalnya kayak nanti teman-teman belajar yang namanya segitiga epidemiologi. Bagaimana ada host, environment, ada agent-nya. Nah, kira-kira itu kalau saya terapkan di saya pribadi seperti apa ya? Terus kayak misalnya ini teman-teman belajar sosioantropologi kesehatan, teman-teman belajar bagaimana berperilaku. Sebelum kalian datang ke masyarakat, kan kalian harus bekerja sama dengan tim, bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi dari sini harapannya teman-teman bisa kebayang, kalau saya berbicara dengan orang yang begini, karakternya, komunikasi saya begini. Kalau yang orangnya karakter beda, komunikasi saya bedakan. Biar apa? Biar kalian tuh punya tujuan komunikasi tuh tercapai. Gitu ya. Oke, karena tadi adanya proses perubahan, karena ada berawal dari ketidakpuasan dan segala macamnya, terutama ketika misalnya udah misalnya nih kalian kuliah di Jakarta, terus kalian balik ke kota asal misalnya. Ternyata di kota asal kalian ingin melakukan perubahan tapi apa ya namanya istilahnya itu tidak berhasil gitu ya. Karena tadi ada satu dan lain hal dan segala macam kalian nggak bisa membawa perubahan di situ. Maka orang-orang yang merasa dirinya mentok di lingkungan asal akan cenderung melakukan migrasi. Gitu ya. Pindah ke tempat yang lainnya. Yang biasanya itu berawal dari ketidakpuasan atas apa yang sudah didapat di lingkungan awal. Ya sama kayak misalnya ada orang dari kota A gitu ya, dia dari kabupaten A, dari daerah tertentu deh misalnya. Terus dia, saya mau cari kehidupan yang lebih baik lah di Jakarta misalnya. Padahal dia nggak tahu nih apakah di Jakarta menjamin orang mendapatkan kehidupan yang diharapkan. Tetapi dengan karakteristik kota yang lebih toleransi terhadap perubahan, dia berharap dia akan jauh lebih bisa mendapatkan apa yang dia mau dibandingkan saat dia berada di lingkungan awal yang dia rasa mungkin karakteristik penduduknya cenderung tidak bisa menerima perubahan gitu. Jadi kalau ditanya alasan migrasi ya tentu saja awalnya selalu berawal dari ketidakpuasan. Tapi selalu ada pro kontra ya terhadap perubahan penduduk yang dalam jumlah besar terutama kan. Tentunya di kota tujuan menjadi adanya kenaikan kepadatan penduduk yang nantinya akan berdampak pada angka pengangguran meningkat. Terus bertambahnya pemukiman kumuh dan terjadi degradasi lingkungan dan meningkatnya angka kasus kejahatan. Inilah dampak negatifnya kalau terjadi migrasi. Jadi kita berharap dengan adanya migrasi itu orang akan mendapatkan penghidupan yang lebih baik dan segala macamnya. Tapi kita juga nggak bisa kesampingkan ketika kita melakukan migrasi selalu ada dampak negatif yang mengikuti. Nah, dalam migrasi itu ada lagi istilah yang kita kenal dengan namanya akulturasi dan asimilasi. Jadi pada prinsipnya akulturasi dan juga asimilasi itu adalah bagaimana penggabungan dua kelompok masyarakat yang ada namanya nanti kelompok minoritas dan juga ada namanya kelompok mayoritas. Terutama kalau migrasinya itu rombongan satu kampung gitu ya. Jadi kan nggak cuma seorang orang nih, tapi langsung satu kelompok. Dua kemungkinan terjadinya akibat asimilasi adalah kelompok minoritas kehilangan identitas dan menyerupai kelompok mayoritas. Ada lagi kelompok minoritas dan mayoritas bercampur secara homogen, semuanya masing-masing kehilangan keunikannya, dan lagi muncul karakteristik baru yang disebut melting pot kayak gitu. Jadi ketika nanti teman-teman berkumpul dalam sebuah kelompok masyarakat, kalian pun juga bisa mengidentifikasi kelompok masyarakat itu.
apakah mereka ini berasal dari satu lingkungan yang sama dari awal, ataukah mereka ini adalah orang-orang baru yang muncul identitas baru karena mereka berkumpul bersama, atau bagaimana? Karena nanti balik lagi itu akan menentukan sejauh mana mereka bisa menerima perubahan. Biasanya semakin heterogen sebuah wilayah, biasanya akan cenderung lebih mudah dalam menerima perubahan. Nah, akulturasi dianggap sebagai subproses asimilasi. Ini adalah menunjukkan kelompok minoritas masih memiliki ciri mereka dan membuang ciri lainnya, sementara mereka juga bisa menerima budaya mayoritas dan membuang lainnya. Mungkin teman-teman pernah mendengar kampung apa gitu di Jakarta, kan banyak kan. Jakarta itu kan sebetulnya populasi penduduknya udah bukan lagi khusus masyarakat Betawi kan, tapi sudah banyak suku-suku lain yang mendiami satu wilayah. Dibilang kampung apa ya? Ada kampung kampung apa ya? Pokoknya ada satu budaya yang mendiami satu wilayah. Mereka masih berusaha menampilkan ciri budaya mereka, tapi di lain sisi mereka pun juga bisa menerima budaya mayoritas kelompok masyarakat lainnya. Kalau di Jakarta berarti ya mayoritas budaya Betawinya gitu. Tapi tidak serta-merta mereka menerima itu semua, tapi biasanya kayak dicocokkan dengan budaya mereka. Mana yang masih mereka bisa pakai, mereka pakai. Kalau tidak, mereka tidak pakai. Ini terutama untuk yang tinggal di satu wilayah yang satu daerah ya, maksudnya masih dalam lingkup daerahnya dia gitu. Oke, PPT pertama, materi pertama sudah selesai. Ada yang mau didiskusikan dulu? Aman? Masih yang pertama? Oke, kalau aman, kita masuk di topik yang kedua. Nah, seperti yang saya ingatkan di awal, maka ketika ada materi, berusahalah untuk mengkaitkan setiap materi, sehingga teman-teman mendapatkan pemahaman yang utuh dari setiap mata kuliah. Pun, karena nanti mata kuliah di kesehatan masyarakat itu banyak, berbeda ya, kalau di jurusan lain itu kita masih bisa pilih gitu, mata kuliah ini mau diambil atau enggak, mata kuliah itu masih mau diambil apa enggak. Sedangkan kalau di SKM, mata kuliahnya ya udah ditentukan oleh, ini kok nggak bisa diklik, kok hilang orang-orangnya. Mata kuliahnya sudah ditentukan oleh prodi, ya karena memang itu menjadi salah satu kompetensi dasar dari lulusan SKM-nya yang kita nggak bisa pilih. Jadi mau nggak mau, ketika teman-teman mempelajari setiap mata kuliah, usahakanlah dikaitkan dengan mata kuliah yang lain. Jadi, kenapa? Karena ketika kita menyelesaikan permasalahan di kesehatan, kita kan ngomongin kesehatan masyarakat. Kita nggak ngomongin kesehatan individu. Kita itu ketika ngomongin kesehatan masyarakat, nggak cuma ngomongin kesehatannya tok, tapi juga kalau di sini ternyata kita baru belajar, oh ternyata budaya aja sengaruh itu ya. Oh ternyata pola interaksi dari kelompok masyarakat itu sekuat itu ya pengaruhnya terhadap kesehatan dan segala macamnya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Jadi kalian nggak bisa nih ngebayangin segitiga epidemiologi ada host, agent, environment, kalian cuma ngotak-ngatik di situ tuh nggak bisa. Agentnya itu si manusianya itu, si hostnya itu, si manusianya itu kan kompleks. Manusia itu kompleks. Jadi sebelum dia berperilaku, sebelum dia berinteraksi dengan lingkungannya, dia juga berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, yang itu nanti akan mempengaruhi perilaku dia, yang akan hubungannya nanti dengan lingkungan, kayak gitu loh. Jadi tuh kalau misalnya ditanya, apa nih contohnya kaitan antara epidemiologi dengan sosioantropologi? Nah, gambaran sederhananya seperti itu. Jadi di segitiga epidemiologi yang hostnya itu pun kompleks di dalamnya. Kompleksnya itu bisa kita pelajari di sosioantropologi kesehatan gitu. Oke, topik selanjutnya adalah berkaitan dengan inovasi kesehatan. Inovasi kesehatan itu bisa dibilang adalah sebuah perubahan yang ditawarkan oleh seseorang untuk ya harapannya bisa membawa kebaikan gitu kan.
Kalau dilihat dari pengertiannya, inovasi itu adalah ide, tindakan, atau objek yang dipersepsikan sebagai hal yang baru bagi individu atau sekelompok masyarakat yang akan mengadopsinya. Sedangkan untuk difusi, biasanya teman-teman mungkin lebih mengenal istilah difusi inovasi. Difusi inovasi itu apaan sih, gitu kan? Kalau inovasi itu adalah idenya, difusi itu adalah penyebaran inovasinya itu. Nah, kalau di kesehatan, inovasi itu tidak harus selalu berupa produk. Kalau misalnya kita ngomong di masalah ekonomi dan segala macamnya, mungkin inovasi itu akan berkaitan dengan produk ini kita lakukan perbaruan apa namanya perbaruan tampilan atau perbaruan isi dan segala macamnya gitu. Tapi kalau di sebuah kelompok masyarakat itu tuh bisa macam kayak tindakan, terus juga ide-ide tertentu, itu pun masuk dalam sebuah inovasi. Kalian dapat komunikasi kesehatan nggak? Udah dapat mata kuliah komunikasi kesehatan? Belum, Ibu. Oh, belum. Kalian semester berapa sih? Semester 4 bukan? ketiga, Bu. Saya nggak tahu deh komunikasi kesehatan tuh saya lupa semester berapa. Tapi nanti kalau teman-teman dapat mata kuliah komunikasi kesehatan yang harusnya dapat ya komunikasi kesehatan, itu nanti di dalamnya ada namanya pelajaran tentang pemasaran sosial. Nah, jadi kalau balik lagi, kalau kita ngebayangin inovasi itu kan selalu hubungannya dengan prinsip ekonomis, dengan sebuah produk. Pemasaran pun nanti mungkin kita akan ngebayanginnya pemasaran dalam pemasaran produk, harganya berapa, dan segala macamnya. Nanti kalau di komunikasi kesehatan ada topik tentang pemasaran sosial tuh. Ada namanya 4P. Prinsipnya pemasaran sosial itu ada 4P. Price, product, promotion, place gitu ya. Jadi misalnya produk itu berkaitan dengan apa yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, kalau di pemasaran ekonomi biasa itu bentuknya barang yang terlihat, sedangkan kalau di kesehatan di sosial ini pernah judul aja pemasaran sosial. Produknya itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Nah, biasanya untuk membuat perubahan yang sifatnya itu idenya itu tidak terlihat, tindakan yang kita tawarkan itu adalah sebuah tindakan yang tidak terlihat, artinya itu kayak orang tuh nggak bisa ngebayangin gitu loh. Apa yang kita tawarkan tuh mungkin orang tidak terlalu bisa membayangkan. Beda kalau kita nawarin produk kan kita bisa bawa tuh produknya. Kalau kita nawarin ide itu kan nggak terlihat gitu loh. Tapi gimana caranya orang tetap bisa mendapatkan gambaran dari ide yang kita tawarkan. Itulah pentingnya perencanaan ide, perencanaan penyebaran informasinya dari difusi inovasi gitu. Oke, next. Nah, klasifikasi inovasi itu ada 3 di sini, yaitu yang pertama ada continuous innovation, yaitu bila inovasi hanya berpengaruh kecil terhadap sebentar. Berpengaruh kecil terhadap pola perilaku. Sedangkan kalau inovasi yang berkesinambungan yang dinamis itu kalau punya pengaruh yang sedang-sedang terhadap pola perilaku. Dan yang ketiga adalah inovasi yang melahirkan pola perilaku baru. Nah, balik lagi nih, saya selalu menekankan ke teman-teman. Setiap kelompok masyarakat, setiap individu akan menyukai keteraturan, akan cenderung menolak perubahan, terutama perubahan yang sifatnya itu sangat merubah tatanan yang akhirnya mereka harus benar-benar mencoba perilaku baru dan segala macamnya. Semakin perubahan itu bisa ditolerir, maka kemungkinan diterimanya akan semakin besar. Semakin sulit untuk ditolerir, semakin sulit untuk dicoba, semakin merusak tatanan, maka perubahannya itu akan membutuhkan tantangan yang lebih untuk disampaikan. Gitu. Nah, lampu mati. Kenapa sih ini tiba-tiba mati ya? Oke. Karakteristik inovasi. Yang pertama adalah keuntungan relatif. Menjawab pertanyaan apakah inovasi lebih baik daripada tidak berinovasi. Ini salah ya. Hal yang diukur adalah tingkat kepuasan masyarakat. Yang kedua, kesesuaian, kecocokan dengan audiens ataupun target audiens. Nah,
Ketika kita mau melakukan sebuah inovasi, ini adalah hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan ketika kita merencanakan penyampaian idenya. Pertama, keuntungan buat mereka tadi. Apakah mereka merasa inovasinya ini lebih baik atau tidak dibandingkan yang sebelumnya? Yang kedua, cocok nggak ya ini buat mereka gitu. Kalau itu nggak cocok untuk mereka, mereka akan cenderung reject. Yang ketiga, kerumitan. Jadi semakin rumit inovasi ini untuk dipakai, maka orang akan cenderung males untuk menerima inovasi tersebut. Yang keempat, bisa nggak sih saya nyoba dulu sebelum saya benar-benar mempraktekkan inovasi ini gitu, sebelum saya berpindah ke yang ini, boleh nggak sih saya coba-coba dulu gitu. Nah, biasanya di sini nanti ada yang namanya tahap keputusan, apakah seseorang akan lanjut atau tidak. Dan yang kelima adalah kemungkinan diobservasi. Apakah hasil dari inovasi itu mereka yang bisa nentuin apa tidak. Balik lagi, ini untuk menentukan keputusan mereka akan mengambil inovasi itu atau tidak, atau mengadopsi inovasi itu atau tidak. Prinsipnya beda tempat, beda respon. Camkan baik-baik teman-teman ya. Beda tempat, beda respon. Walaupun dengan karakteristik yang serupa pun, ini adalah 4 faktor yang mungkin membuat kelompok masyarakat memberikan respon yang berbeda. Satu, tentu saja faktor geografi. Ini tuh nggak bisa dipungkiri ya, kalau faktor geografi sampai sekarang pun masih bisa menjadi salah satu penyebab kenapa sebuah program itu tidak bisa langsung dipraktekkan di semua tempat kayak gitu. Karena satu, balik lagi berkaitan dengan faktor geografi. Yang kedua, nah ini yang paling prinsip juga, sosial budaya. Setiap daerah punya budayanya masing-masing, punya value yang dipatuhi masing-masing, dan kita nggak bisa maksa orang lain untuk selalu sama dengan apa yang kita mau, kayak gitu. Jadi perhatikanlah ketika nanti teman-teman mau memberikan intervensi atau menawarkan sebuah inovasi, pastikan dulu sosial budayanya seperti apa. Yang ketiga, politik. Masukkan poin ini dalam asesmen kalian. Jangan sampai kelewat. Siapa yang berkuasa saat itu? Karakteristik penguasanya seperti apa? Balik lagi, karena apa? Karena kita kan harus nyari si orang kuncinya itu kan. Biasanya untuk di daerah-daerah tertentu, pemimpin itu masih menjadi orang kuncinya, terutama kayak pemimpin daerah dan segala macam. Dan yang keempat tentu saja adalah faktor globalisasi. Jadi beda tempat, beda respon. Nah, ini adalah 4 elemen komunikasi. Jadi kayak sebetulnya apa-apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mau melakukan penyebaran sebuah inovasi baru dalam bidang kesehatan. Yang pertama adalah tentu saja gagasannya, idenya. Sebaru apa sih ide itu untuk mereka gitu? Apakah ide itu benar-benar hal yang baru ataukah atau sudah ada sebelumnya tinggal disempurnakan, itu mungkin akan memberikan respon yang berbeda. Saluran komunikasinya, kalau misalnya kita ingin menyampaikan kepada anak kecil atau juga anak dewasa, mungkin orang dewasa dan juga kelompok lansia, kita harus pakai cara apa ya berkomunikasinya? Apakah saya harus turun langsung ke mereka dan menjelaskan, ataukah saya bisa pakai sosial media dan segala macamnya untuk memberikan pemaparan tentang ide baru ini, atau seperti apa? Yang ketiga adalah jangka waktu. Seberapa lama dan seberapa cepat inovasi ini sampai akhirnya kita ngasih batas waktu berapa lama sih sampai akhirnya inovasi ini bisa mereka adopsi gitu. Kayak tadi kan ada yang misalnya kemungkinan diobservasi dan segala macamnya. Berapa lama sih waktu yang bisa kita setting untuk mereka melakukan observasi sampai akhirnya mereka mau mengadopsi. Dan yang keempat adalah sistem sosial. Sistem sosial ini berkaitan dengan
kelompok-kelompok apa saja, aturan-aturan apa saja yang ada di dalam sebuah kelompok masyarakat yang ini mungkin akan menghambat penyampaian informasi kita, ataupun orang-orang ini yang akan membantu kita itu siapa-siapa saja. Nah, ini adalah elemen-elemen yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman melakukan perubahan. Loh, nggak bisa diklik tuh. Nah, ini adalah langkah dalam proses difusi inovasi. Yang pertama tentu saja adalah fase pengembangan inovasi. Nah, ini adalah fase yang salah satu fase yang dibilang pondasinya. Kalian mau ngerancang desain inovasi sekeren apapun, kalau di sini kalian failed, ke depannya pasti saya jamin akan failed gitu. Kenapa? Karena ini pondasinya. Kalau kalian nggak bisa merancang dan merencanakan sedemikian rupa, kalian nggak bisa memotret kebutuhan mereka, maka inovasi yang kalian buat bisa jadi nggak akan mereka butuhkan. Otomatis kalau mereka nggak, kita menawarkan sesuatu yang tidak mereka butuhkan, ataupun dengan inovasi itu mereka tidak mendapatkan apa-apa, apalagi itu harganya mahal dan segala macam, inovasi itu jadi sia-sia dan nggak akan dipakai, gitu ya. Yang kedua adalah gimana cara kita melakukan penyebaran informasinya, difusinya gimana nih? Kita mau pakai cara apa? Kalau tadi disebutkan di sini kan salah satu elemennya adalah saluran komunikasi. Maka di sini kita perlu perencanaan juga, salurannya apa, caranya bagaimana nih, biar inovasi ini akan bisa mereka terima. Apakah saya mau ngasih diseminasi ini untuk orang-orang pilihan dulu, sekelompok orang dulu, atau langsung saya kasih jebret ke semuanya langsung. Nah, itu kalian yang tentukan, tergantung dari hasil di nomor 1. Karakteristik assessment karakteristik kelompok masyarakatnya, kayak gitu. Yang ketiga adalah fase adopsi. Nah, fase adopsi ini adalah fase yang kritis juga, karena di sini mereka akan mulai mencoba-coba, mereka mau pakai atau tidak, mereka akan melihat kelebihan dan kekurangannya, responnya masyarakat seperti apa kalau mereka mengadopsi hal baru dan segala macamnya. Baru yang keempat nanti adalah fase implementasi. Di sini fase ini lebih bisa dibilang fase yang mereka sudah benar-benar menerapkan apa yang tadi disampaikan, ide-idenya mereka sudah terapkan. Tapi biasanya di fase ini mereka akan mencari dukungan dari orang-orang lain yang di sekitar mereka. Apakah benar yang saya lakukan ini, ataukah justru ini mengganggu mereka dan segala macamnya. Yang kelima adalah fase sustainability, untuk misalnya kira-kira apa nih selanjutnya, ke depannya apa yang saya harus lakukan lagi dan segala macamnya. Sampai yang fase nomor 6 adalah penerapan inovasi di tingkat yang sudah komunitas, organisasi, dan lainnya. Seringkali ini menjadi salah satu langkah yang bersama antara 5 dan 6, tapi juga namun bisa juga sudah berlanjut, hanya tidak sampai tahap terakhir. Hal-hal yang mempengaruhi adopsi, teman-teman, ada awareness knowledge. Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa jangan takut adanya namanya perubahan. Karena perubahan itu adalah sesuatu yang pasti akan mereka lewati, akan mereka lalui, dan segala macam. Dan yang kedua adalah procedural knowledge, itu adalah cara untuk menggunakan inovasinya. Jadi kita harus, selain kita memberikan pemahaman bahwa perubahan itu adalah hal yang wajar, kita juga harus mengedukasi mereka tentang gimana cara make inovasinya ini. Dan yang ketiga, baru kita menyampaikan tentang prinsip kerjanya itu seperti apa sih inovasi ini kok sampai akhirnya bisa mendapatkan hasil atau manfaat yang kita harapkan dan segala macamnya. Nah, tapi keputusan untuk adopsi tidak hanya berpatokan pada pengetahuan semata, namun juga membutuhkan perubahan sikap. Ini prinsipnya sama nih untuk perubahan perilaku secara umum. Kalau misalnya kita hanya perubahan pengetahuan itu penting, tapi perubahan pengetahuan itu hanya ada pada di level atas, level permukaan.
Sedangkan untuk misalnya kita melakukan perubahan perilaku, itu levelnya masih banyak lagi ke bawah. Yang harus dibenerin tuh nggak cuma pengetahuannya doang. Pengetahuan iya, tapi tidak hanya pengetahuan gitu ya. Ini adalah tahapan pengambilan keputusan inovasi. Yang pertama adalah tahapan munculnya pengetahuan. Nah, ini tuh baru di level 1 kalau kita mau melakukan edukasi tentang manfaatnya inovasi lah, terus juga cara kerjanya lah, itu hanya pada sampai di tahapan level 1 untuk memunculkan pengetahuannya mereka. Tapi kita juga perlu masuk ke tahapan yang kedua, tahapan persuasi. Jadi kalau nanti ada istilahnya tuh ada namanya informing, ada yang namanya persuading, ada namanya motivating, advocating kayak gitu ya. Informing itu ada level di atas gitu ya. Bagaimana kita memunculkan pengetahuan mereka. Nah, persuasi ini harapannya adalah mengubah sikapnya mereka. Pengetahuan udah oke, tapi kita harus ngerayu nih, ibarat kata gimana caranya mereka merespon inovasi yang baru dia terima. Apakah itu baik atau tidak. Yang ketiga adalah tahapan keputusan. Ini yang akhirnya akan menentukan mereka mau menerima atau tidak. Nah, kalau yang keempat ini baru mereka sudah mulai menerapkan. Yang kelima ini salah satu yang bisa dibilang kenapa lingkungan itu berpengaruh terhadap perilaku masyarakat adalah karena orang akan cenderung berperilaku sesuatu yang bisa diterima oleh lingkungannya. Itu kenapa ketika misalnya ada orang mau berhenti ngerokok, dia akan melihat respon teman-temannya. Bahkan respon teman-teman itu bisa membuat orang itu yang mau berhenti ngerokok jadi batal ngerokok karena diolok-olok lah segala macam gitu. Jadi tahapan konfirmasi ini juga penting. Nah, itu kenapa tadi disebutkan di PPT di slide-slide sebelumnya, ketika kita mau melakukan perubahan, maka carilah orang-orang kunci. Carilah kelompok-kelompok kunci yang bisa kita kasih edukasi terlebih dahulu, yang mau menerapkan perubahan kita terlebih dahulu. Karena ketika orang lain itu sudah melihat contohnya itu berhasil, contoh misalnya kelompok kadernya ini berhasil gitu ya, mereka akan ada bayangan bahwa oh, ternyata kayak gitu ya. Oh, jadi kalau saya coba, oh masih bisa berhasil ya dan segala macamnya. Sehingga tahap konfirmasi menjadi lebih mulus jalannya. Nah, ini adalah kategori adopter, adalah siapa-siapa saja sih orang yang akan melakukan bisa menerima inovasi tertentu. Yang pertama tentu saja adalah inovatornya. Inovatornya ini adalah orang yang memang di awal tidak puas, yang akhirnya dia melakukan perubahan. Dan yang kedua adalah early adopter. Nah, inilah orang-orang yang dianggap penting. Itu kenapa pendekatan di awal kita pakai ini early adopternya ini siapa? Karena ini yang akan membantu mereka untuk menentukan di tahap konfirmasi tadi. Gitu ya. Baru yang ketiga ada yang namanya early majority. Early majority ini adalah biasanya cenderung orang-orang yang logis. Orang-orang yang sudah tahu manfaatnya apa, mereka sudah melihat contohnya bagaimana, maka mereka pun mau mengikuti perubahan itu. Dan keempat, ini adalah orang yang ngikut aja gitu. Biasanya ini adalah orang yang bisa dibilang apa ya? Ya karena semuanya ini ya udahlah aku ngikut aja lah daripada nggak diterima oleh yang lainnya dan segala macam. Dan yang terakhir adalah kelompok laggards. Laggards ini bisa dibilang kelompok yang paling agak sulit untuk diajak berubah atau menerima sebuah perubahan. Nah, biasanya kalau dilihat dari karakteristik kelompok masyarakatnya ini adalah kelompok masyarakat yang tradisional. Kalau dilihat dari kelompok usia, biasanya dari golongan lansia yang paling susah menerima perubahan, seperti itu. Oke deh, cukup ini saja 2 PPT yang saya sampaikan. Alhamdulillah bisa selesai tepat waktu. Ada yang mau ditanyakan dulu dari 2 materi kita hari ini?
Masih nggak ada? Ya, oke. Kalau Bu, misalnya tidak ada, apakah materinya dikirim ke WhatsApp, Bu? oh iya pasti. Tapi nanti mungkin akan saya berikan menjelang UTS ya. Jadi setelah selesai 7 pertemuan, baru saya berikan materinya ke semuanya. Soalnya takutnya itu keselip lah ini itu. Jadi biar saya ngirimnya sekalian gitu 7. Berarti ada berapa PPT ya? Lupa lah. Pokoknya untuk 7 pertemuan nanti PPT-nya saya berikan di tanggal bentar. Ini bulan apa tuh? Ini tanggal berapa ya? Oh, masih November. Oke. Jadi saya berikan di tanggal 10 insya Allah, 10 Desember. Jadi nanti 10 Desember saya berikan ke Mbak Desma, nanti Mbak Desma akan share ke teman-teman semuanya untuk belajar UTS. Oke? Baik, Bu. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau misalnya tidak ada, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tadi saya terlalu cepat tidak ya menjelaskan materinya? Kecepatan nggak? Normal sih, Bu. Masih wajar ya? Nggak yang kayak Wajar, Bu. dikejar kereta kan ya? Aman, Bu. Aman ya. Pokoknya kalian kalau misalnya ngerasa saya kecepatan atau mungkin terlalu banyak cerita, karena saya dulu tuh waktu pernah kasih edukasi di anak SMP tuh, batas waktunya 1 jam, tapi saya 1 jam lewat karena satu slide itu bisa bermenit-menit gitu. Karena ya biasa, karena udah lupa waktu akhirnya ceritanya kemana-mana. Jadi nanti kalau ada yang sekiranya satu slide itu udah terlalu panjang, udah bilang aja Bu, udah 15 menit nih Bu, satu slide. Jadi nanti kita maju ke slide selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat selalu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.